Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriani dengan NIM 23111068. Pada video dan praktikum ini saya akan menjelaskan praktikum 12 OpenCV yang dimana dibahas di sini basic morphological, transform, eroding, dan dilating, advanced morphological, transform, dan operation atau structuring element. Di sini pada kode pertama di sini ada import CV2, import matplotlib pyvlot ASPLT, dan import napi ASNP. Pada bagian ini OpenCV ini digunakan untuk pengolahan citra seperti membaca gambar, thresholding, dan edge detection. Sedangkan import matplotlib ini untuk visualisasi seperti menampilkan grafik atau histogram. Dan NumPy ini untuk membuat dan mengelola array terutama saat membuat frame atau menggabungkan gambar. Selanjutnya di sini ada kode yang kedua yaitu frame NP-zeros. Pada kode ini saya membuat sebuah citra sederhana menggunakan NumPy berupa matriks kosong berukuran 20 x 20 piksel. Kemudian saya menggambar dua buah lingkaran berwarna putih menggunakan fungsi CV2 circle, masing-masing berada di posisi berbeda pada gambar. Ini untuk posisinya ada yang pertama 5,53, yang kedua 14,14. Dan ditampilkan menggunakan matplotlib dalam mode grayscale sehingga terlihat seperti citra hitam putih. Nah, ini untuk outputnya. Selanjutnya di sini ada kernel NP-honest. Pada kode ini kita membuat sebuah kernel berukuran 3x3 menggunakan NumPy yang berisi nilai 1. Kernel ini biasanya digunakan dalam operasi pengolahan citra seperti filtering atau morphological operation seperti erosi dan dilasi ya. Oke, ini untuk outputnya 1. Selanjutnya di sini ada delete, CV2 delete, yang dimana kode ini untuk melakukan operasi dilasi atau delisation pada citra menggunakan fungsi CV2 delete. Dilasi berfungsi untuk memperbesar atau menebalkan objek warna putih pada gambar. Proses ini menggunakan kernel yang sudah dibuat sebelumnya dan dilakukan sebanyak 4 literasi sehingga efek pelebar semakin terlihat. Hasilnya kemudian ditampilkan menggunakan matplotlib dalam bentuk grayscale. Nah, ini untuk outputnya. Selanjutnya ada kernel NP-honest yang dimana pada kode ini membuat sebuah kernel berukuran sama seperti yang sebelumnya 3x3 menggunakan NumPy yang bernilai 1. Kernel ini digunakan sebagai elemen struktur dalam operasional pengolahan citra seperti dilasi dan erosi. Oke, ini untuk outputnya 1. Selanjutnya kode yang kedua yaitu eroding. CV2 erode. Kode ini digunakan untuk melakukan operasi erosi atau erosion pada citra menggunakan fungsi CV2 erode. Erosi berfungsi untuk mengurangi atau menipiskan area objek berwarna putih pada gambar. Proses ini menggunakan kernel 3x3 dan dilakukan sebanyak 1 literasi. Hasilnya adalah objek putih menjadi lebih kecil dan noise kecil dapat dihilangkan. Kemudian hasil ditampilkan menggunakan matplotlib dan dalam bentuk grayscale. Nah, ini untuk outputnya. Untuk kode selanjutnya, pada kode ini membahas yaitu program ini melakukan operasi erosi sama seperti yang sebelumnya, cuma di sini ada beberapa yang membedakan, yaitu pada erosi pada citra MRI untuk mengulangi noise. Yang pertama ini gambar dibaca dan dikonversi ke grayscale agar lebih mudah diproses. Kemudian dibuat kernel berukuran 3x3 yang digunakan dalam proses erosi. Erosi bekerja dengan cara mengurangi atau menipiskan area berwarna putih pada gambar sehingga noise kecil dapat dihilangkan. Oke, ini. Selanjutnya ada IMG CV2 imret. Di sini saya menjelaskan keseluruhan untuk per line, tidak per kode. Oke.
Pada kode ini, program melakukan proses dilasian pada citra karakter. Pertama, gambar dibaca dan dikonversi ke gradcell, kemudian dilakukan transholding untuk mengubah gambar menjadi hitam putih sehingga objek lebih mudah diproses. Selanjutnya, ini menggunakan kernel berukuran 5x5 untuk melakukan dilasi sebanyak 5 literasi. Proses dilasi ini berfungsi untuk memperbesar atau menebalkan area objek putih sehingga karakter menjadi lebih jelas dan menyatu. Untuk kode selanjutnya, pada program ini membuat aplikasi interaktif untuk melakukan dilasi pada citra karakter dengan mengatur parameter secara langsung menggunakan trackbar. Terdapat 2 parameter yang dapat diubah, yaitu di sini ada kernel size, semi-kernel size. Di sini ada iteration. Kernel size ini untuk menentukan ukuran kernel. Iteration size ini untuk menentukan jumlah pengulangan proses dilasi. Setiap perubahan pada trackbar akan langsung mempengaruhi hasil dilasi secara real time. Dilasi berfungsi untuk menebalkan atau memperbesar objek putih sehingga karakter menjadi lebih jelas dan mudah diproses lebih lanjut. Oke, pada kode selanjutnya, pada program ini melakukan serangkaian operasi morfologi untuk memperbaiki citra karakter yang rusak dan memiliki noise. Pertama, gambar dibaca dan dikonversi ke gradcell, kemudian dilakukan transholding untuk mengubah gambar menjadi hitam putih. Dilakukan beberapa tahap. Di sini ada erosi. Yang pertama erosion, dilating, normalize. Erosion ini digunakan untuk menghilangkan noise kecil dan menipiskan objek. Dilasi digunakan untuk menebalkan kembali objek yang sudah terputus. Normalize ini digunakan untuk merapikan bentuk objek agar lebih mendekati bentuk aslinya. Nah, hasilnya akan ditampilkan. Di sini ada 4 output, ada yang original, normalize, dilating, dan erosion. Kode selanjutnya di sini, program ini melakukan operasi opening pada citra MRI untuk mengurangi noise. Pertama, gambar dibaca dan dikonversi ke gradcell, kemudian dibuat kernel berukuran 3x3 yang digunakan dalam proses morfologi. Opening merupakan kombinasi dari erosi diikuti dilasi yang berfungsi untuk menghilangkan noise kecil tanpa merusak bentuk utama objek. Opening merupakan kombinasi dari erosi diikuti dilasi yang berfungsi untuk menghilangkan noise kecil tanpa merusak bentuk objek. Hasilnya ditampilkan bersama gambar asli dan melihat perbedaannya. Untuk outputnya di sini ada yang original dan ada yang opening. Selanjutnya, pada kode ini, program ini melakukan operasi closing pada citra karakter yang rusak. Pertama, gambar dibaca dan dikonversi ke gradcell. Kemudian dilakukan transholding untuk mendapatkan citra binar. Selanjutnya digunakan operasi closing, yaitu kombinasi dari dilasi diikuti erosi dengan kernel 3x3 sebanyak 3 literasi. Tujuan dari closing adalah untuk menutup celah atau lubang kecil pada objek sehingga bentuk karakter menjadi lebih utuh dan tersambung kembali. Hasilnya akan ditampilkan sama seperti yang sebelumnya. Pada kode selanjutnya di sini itu program ini menggunakan kombinasi operasi opening dan closing untuk memperbaiki citra karakter yang memiliki noise dan kerusakan. Pertama, gambar dibaca dan dikonversi ke gradcell lalu dilakukan transholding untuk mendapatkan citra binar. Di sini selanjutnya untuk opening erosi dilasi ini digunakan untuk menghasilkan noise kecil. Closing dilasi erosi digunakan untuk menutup celah atau bagian karakter yang terputus. Dengan kombinasi ini, hasil citra menjadi lebih bersih dan bentuk karakter menjadi lebih utuh. Di sini outputnya ada 3, yaitu opening, closing, dan original. Selanjutnya pada kode ini, di sini melakukan deteksi tapi menggunakan metode morphological gradient pada citra karakter. Pertama, gambar dibaca dikonversi ke gradcell untuk dilakukan transholding untuk mendapatkan citra binar. Kemudian, kita menggunakan 2 cara untuk mendapatkan gradient. Cara pertama dengan menghitung selisih antara hasil dilasi dan erosi. Cara kedua menggunakan fungsi bawaan OpenCV yaitu morphological
gradient. Kedua metode ini bertujuan untuk menampilkan tepi atau batas objek sehingga bentuk karakter terlihat lebih jelas. Pada kode selanjutnya di sini menggunakan Otsus thresholding untuk memproses citra struk belanja. Pertama, gambar dibaca dan dikonversi ke Gradle agar hanya menggunakan informasi intensitas. Kemudian diterapkan metode Otsu untuk menentukan nilai threshold secara otomatis. Metode ini memisahkan teks dengan latar belakang tanpa perlu menentukan threshold secara manual, sehingga sangat cocok untuk citra seperti struk yang memiliki bagian variasi pencahayaan. Hasil thresholding ditampilkan bersama gambar asli dan bisa dibandingkan langsung di satu Windows. Sini ada beberapa contoh. Oke, di sini saya langsung saja ke IMG CP2 Imret Number Plate JPG. Pada program ini melakukan proses deteksi kontur pada citra plat nomor. Pertama, gambar dibaca dan dikonversi ke Gradle, kemudian digunakan multiple gradient untuk menonjolkan tepi objek, terutama bagian karakter pada plat nomor. Selanjutnya dilakukan thresholding untuk menyaring hasil edge agar lebih jelas. Setelah itu digunakan fungsi Find atau Controls untuk mendeteksi semua kontur yang ada pada gambar. Setiap kontur yang ditemukan kemudian digambar, kemudian pada gambar asli menggunakan garis berwarna merah. Hasil akhirnya menunjukkan batas-batas objek atau karakter pada plat nomor. Ini ada 3 output: original, edge, multiple. Selanjutnya di sini ada pada kode ini menggunakan fungsi CP2 structuring element. Ini membuat kernel berbentuk persegi rectangle untuk ukuran 5x5. Kernel ini digunakan dalam operasi martopologi seperti erosi, dilasi, opening, dan closing untuk menentukan bagaimana bentuk dan arah pemrosesan pada citra. Selanjutnya di sini ada CP2 get structuring element yang dimana ini membuat kernel berbentuk silang cross dengan ukuran 9x9 menggunakan fungsi CP2 get structuring element. Kernel berbentuk cross hanya memproses bagian horizontal dan vertikal sehingga efeknya berbeda dibanding kernel persegi. Kernel ini sering digunakan untuk mempertahankan struktur garis lurus pada citra. Selanjutnya ada get structuring element CP2 Mart ellipse. Pada kode ini membuat kernel berbentuk ellipse dengan ukuran 9x9 menggunakan fungsi CP2 get structuring element. Kernel berbentuk ellipse memberikan efek pemrosesan yang lebih halus dan natural karena mengikuti bentuk melengkung. Kernel ini sering digunakan untuk mengolah objek yang memiliki bentuk tidak kaku atau tidak persegi. Oke, ini ada beberapa contoh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan pada video penjelasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.